Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlian Putri Amelia dari kelas PPKH 2A. Di sini saya akan presentasikan tentang komunikasi interpersonal. Oke, yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Cangara, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Menurut Enjang, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung atau melalui tatap muka, dan terjadi timbal balik secara langsung pula, baik secara verbal maupun non-verbal. Dapat dilihat secara verbal itu secara langsung, dua orang bertemu secara langsung, dan non-verbal itu seperti menggunakan bahasa isyarat atau bisa juga menggunakan ekspresi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proses komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah keinginan berkomunikasi, yaitu kebutuhan untuk berkomunikasi, yaitu keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik bersifat emosional ataupun informasional dengan orang lain. Yang kedua adalah encoding oleh komunikator, adalah suatu aktivitas internal pada komunikator dalam menciptakan pesan melalui pemilihan simbol-simbol verbal dan non-verbal yang disusun secara aturan tata bahasa serta disesuaikan dengan karakteristik komunikan. Yang ketiga adalah pengiriman pesan, yaitu seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal atau gabungan keduanya yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Selanjutnya adalah penerimaan pesan, yaitu seseorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasikan pesan. Yang kelima adalah decoding oleh komunikan, yaitu adalah kegiatan internal dalam diri penerima. Yang terakhir adalah umpan balik, yaitu apa yang diputuskan oleh penerima untuk dijadikan sebagai sebuah tanggapan terhadap pesan. Next adalah tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua adalah menemukan diri sendiri. Salah satu tujuan komunikasi interpersonal ialah menemukan personal atau pribadi masing-masing. Bila kita terlibat dalam pertemuan interpersonal dengan orang lain, maka kita belajar banyak sekali tentang diri kita maupun orang lain. Komunikasi interpersonal juga memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenal diri kita. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang sangat luar biasa pada perasaan, pikiran, serta tingkah laku kita. Selanjutnya adalah menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal dapat menjadikan kita memahami lebih banyak tentang diri kita serta orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya adalah membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Maksudnya adalah salah satu keinginan orang besar merupakan bentuk serta memelihara hubungan dengan orang lain. Lalu mempengaruhi sikap dan tingkah laku, ini paling penting. Banyak waktu yang kita dapat gunakan untuk mengunggah sikap dan tingkah laku kita dengan pertemuan interpersonal tersebut. Mencari kesenangan atau menghabiskan waktu, seperti berbicara dengan teman, menikmati tentang aktivitas yang dilaluinya, atau bercerita. Selanjutnya adalah menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi dan memberikan bantuan atau konseling. Maksudnya konseling adalah ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi, klinis, serta terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga dapat berguna membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Contoh, kita dapat menyemangatkan seseorang teman yang sedang putus cinta atau sedang berantem dengan teman sendiri. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah arus pesan dua arah, yang kedua adalah suasana non-formal, yang ketiga adalah umpan balik segera, yang keempat komunikan berada dalam jarak yang dekat, yang kelima adalah komunikan mengirim dan menerima pesan secara spontan dan
baik secara verbal maupun non-verbal. Ada 6 karakteristik komunikasi interpersonal menurut Judy C. Person. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal dimulai dari diri pribadi, yaitu self. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Yang ketiga adalah komunikasi interpersonal menyangkut isi pesan dan hubungan antar pribadi masing-masing. Yang keempat adalah komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang kelima adalah komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang berkomunikasi saling tergantung dengan yang lainnya. Jadi interpendensi. Yang terakhir adalah komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Next adalah tipe komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah komunikasi dua orang, yaitu mencakup segala jenis hubungan antar pribadi antara satu orang dengan orang yang lain, mulai dari hubungan yang paling singkat, kontak biasa, sampai hubungan bertahan lama dan mendalam. Yang kedua adalah wawancara, merupakan salah satu tipe komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok kecil, yaitu salah satu tipe komunikasi interpersonal di mana beberapa orang terlibat dalam suatu pembicaraan, percakapan, diskusi, musyawarah, dan sebagainya. Komunikasi interpersonal dibangun atas satu, saling terbuka, kedua, saling memahami perasaan, yang ketiga adalah menunjukkan sikap menikmati berkomunikasi dengan lawan bicara, yang keempat adalah menunjukkan sikap memihak lawan bicara saat berkomunikasi, yang kelima adalah menganggap lawan bicara adalah orang yang layak diajak berkomunikasi. Komunikasi interpersonal yang efektif terlihat dari yang pertama, kedua belah pihak saling mempercayai, yang kedua adalah saling mencoba memahami perasaan satu sama lain, yang ketiga adalah saling memperlihatkan dukungan satu sama lain, yang keempat adalah komunikasi terasa nyaman dan positif, yang terakhir adalah dianggap setara oleh lawan bicara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.